Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan menyampaikan presentasi kami yang mengenai tentang yang pertama, penerapan fungsi manajemen dalam UMKM. Yang kedua, fungsi manajemen dalam UMKM proses pengorganisasian. Yang ketiga, penerapan fungsi manajemen dalam UMKM dalam proses kepemimpinan. Yang keempat yaitu penerapan fungsi manajemen dalam UMKM dalam proses pengawasan, dan yang terakhir yaitu mengelola aspek keuangan dan SDM dalam UMKM. Next. Sebelum next. Next. Sebelumnya, perkenalkan dari anggota kami yang pertama yaitu Faiz Jihad Al-Akbar dengan NPM 2169006, kemudian Amanda Puspita Loka dengan NPM 2169007, kemudian ada Alifa Dwi Sesanti dengan NPM 2169009, dan saya sendiri yaitu Anissa Salmananita dengan NPM 2169012, yang terakhir yaitu ada Nur Afifah 2169003. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Afifah. Baik, materi yang pertama yaitu penerapan fungsi manajemen dalam UMKM, fungsi perencanaan. Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang primer, yaitu tahapan yang mendahului dan menjadi fondasi terhadap fungsi-fungsi manajemen yang lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat GR Terry yang mengatakan bahwa perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambar dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pada dasarnya, perencanaan merupakan penetapan jawaban atas 6 pertanyaan berikut. Yang pertama adalah tindakan apa yang harus dikerjakan. Yang kedua ada apakah sebabnya tindakan itu harus dikerjakan. Yang ketiga ada di manakah tindakan itu harus dikerjakan. Yang keempat, kapankah tindakan itu dilaksanakan. Yang kelima, siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu. Dan yang ketujuh, bagaimanakah caranya melaksanakan tindakan itu. Yang kedua, poin dari fungsi perencanaan antara lain yang pertama ada mengidentifikasi tujuan dan sasaran yang jelas, di mana UMKM perlu memiliki tujuan dan sasaran yang jelas dan terukur untuk membantu perencanaan bisnis mereka. Dengan menetapkan tujuan yang spesifik, UMKM dapat lebih fokus dalam merancang strategi perencanaan yang sesuai. Yang kedua adalah melakukan analisis SWOT, di mana UMKM perlu melakukan analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threats secara teratur untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi. Analisis SWOT dapat membantu UMKM dalam merumuskan strategi perencanaan yang lebih efektif. Yang ketiga adalah mengembangkan rencana bisnis yang komprehensif, di mana UMKM perlu mengembangkan rencana bisnis yang komprehensif yang mencakup berbagai aspek seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan sumber daya manusia. Rencana bisnis komprehensif akan membantu UMKM dalam mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk tujuan bisnis mereka. Yang keempat yaitu menggunakan teknologi sistem informasi, di mana UMKM dapat memanfaatkan teknologi dan sistem informasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan mereka. Penggunaan perangkat lunak manajemen bisnis atau perencanaan dalam membantu UMKM dengan mengelola data, menghasilkan laporan, dan mengawalkan proses perencanaan. Yang kelima itu melibatkan seluruh tim dan pihak terkait. Yang melibatkan seluruh tim kerja dan pihak terkait dalam proses perencanaan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dapat mendapatkan beragam sudut pandang dan masukan yang berharga untuk memperbaiki kualitas perencanaan mereka. Yang terakhir yaitu memantau dan mengevaluasi kerja, di mana UMKM perlu secara terang memantau dan mengevaluasi kinerja bisnis mereka berdasarkan rencana yang telah dibuat. Dengan melakukan evaluasi berkala, UMKM dapat mengidentifikasi ketidaksesuaian antara rencana dan kinerja aktual serta membuat penyesuaian yang diperlukan. Next. Kesimpulan, dengan menerapkan fungsi perencanaan dalam manajemen UMKM, pemilik usaha dapat membuat rencana yang jelas dan terarah untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Perencanaan yang baik akan membantu UMKM untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi,
mengalokasikan sumber daya dengan efisien, serta menghindari resiko-resiko yang mungkin timbul. Dengan demikian, UMKM dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faiz. Baik, kemudian ada sistem organisasi UMKM. Organisasi UMKM merupakan sebuah garis yang bertingkat, yaitu memiliki komponen satu wadah dalam suatu kegiatan yang memiliki tugas-tugas masing-masing, sehingga menjadikan UMKM menjadi lebih terstruktur dan memiliki tujuan untuk menjalankan visi dan misi secara bersama-sama. Next. Dan di sini terdapat 5 poin yang harus dikuasai minimal per seorang dalam dunia organisasi UMKM. Yang pertama ada manager skill. Manager skill ini adalah seorang yang berwirausaha dan dapat menunjukkan atau menjalankan sebagai manajer. Dikarenakan jika dapat menjalankannya sebagai perencanaan pengorganisasian dan pengawasan agar usaha berjalan, dan hal ini menjadi syarat utama untuk menjadi kesuksesan. Kemudian yang kedua ada conceptual skill. Conceptual skill yaitu kemampuan untuk menjelaskan suatu tujuan dan memiliki kebijakan dan strategi usaha, yaitu adalah landasan utama untuk menuju kewirausahaan dan dapat dipelajari dari pengalaman menjadi lebih mengetahui celah-celah salah sehingga dapat diperbaiki. Kemudian terdapat human skill. Human skill adalah rasa yang memiliki kepedulian yang tinggi dan memiliki jiwa empati yang tinggi dan dapat membuat orang di sekitarnya menjadi nyaman, yang dibutuhkan oleh karyawan lain sehingga dapat keterampilan yang menuju kita kepada kesuksesan organisasi UMKM. Kemudian yang keempat terdapat decision making skill, yaitu mampu memecahkan masalah yang bertabrakan dan menganalisis satu persatu sehingga mendapat solusi secara perlahan dan menjadi jalan keluar di dalam permasalahan tersebut. Kemudian yang terakhir terdapat time management skill. Time manager skill yaitu dapat mengelola waktu dengan jadwal yang padat sehingga membuatnya terencana dan dapat diatur dan dapat terstruktur. Next. Untuk selanjutnya ada penerapan fungsi manajemen dalam UMKM dalam proses kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini merupakan suatu perilaku dengan tujuan tertentu yang tujuannya untuk mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok dalam mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk dapat memberikan manfaat individu dan organisasi. Nah, untuk kepemimpinan yang efektif akan menghasilkan kinerja yang optimal bagi usaha UMKM. Untuk stereotip masyarakatnya cenderung lebih menyukai karakter maskulin yang dimiliki laki-laki. Kepemimpinan laki-laki cenderung individualis, kontrol, tegas, dominasi, mandiri, objektif, dan rasional, yakni ambisi dan impersonality, sedangkan perempuan sendiri cenderung empati, komunitas, kerentanan, dan keterampilan penyelidikan, kolaborasi, kasih sayang, dan memiliki keterampilan untuk berbagi. Next. Untuk poin pentingnya di sini ada 5. Yang pertama ada visi dan misi. Visi dan misi ini seorang pemimpin wajib mempunyai visi dan misi yang jelas. Tujuannya untuk memberikan arah dan gambaran mengenai bisnis yang akan dijalani. Selain itu, agar tim UMKM dapat terarah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Untuk yang kedua, menetapkan standar tinggi. Sebagai pemimpin harus memberikan dan menetapkan standar yang tinggi untuk kualitas kinerjanya. Nah, tujuannya ini agar para anggota tim dapat mencapai target yang maksimal. Yang ketiga, memberikan inovasi baru. Pemimpin UMKM melibatkan anggota timnya untuk memberikan dorongan agar para anggota tim memberikan ide-ide kreativitas baru dan terkini mengenai perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Untuk yang keempat, ada manajemen resiko. Nah, manajemen resiko ini
terdapat pada pemimpin dapat menangani resiko pada suatu bisnis yang dijalani. Tujuannya untuk mengurangi atau menghilangkan dampak negatif. Untuk yang kelima sendiri ada komunikasi. Dengan dibangunnya komunikasi akan menciptakan keterbukaan, empati, komunikasi dua arah yang terarah, komunikasi krisis mengenai pembahasan bisnis. Next. Untuk kesimpulannya, kepemimpinan dalam manajemen UMKM memainkan peran penting dalam mencapai kesuksesan dan pertumbuhan bisnis. Dengan mengemban tanggung jawab untuk mengembangkan visi yang jelas, memotivasi tim, dan mengelola risiko, seorang pemimpin UMKM dapat membimbing organisasi melalui tantangan yang dihadapi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, yaitu kepemimpinan manajemen UMKM bukan hanya tentang mengolah operasional harian saja, tetapi juga tentang menciptakan budaya organisasi yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada prestasi. Untuk keempat, yaitu penerapan fungsi manajemen dalam UMKM dalam proses pengawasan. Pengawasan adalah sebuah tindakan dari seorang manajer untuk menilai dan mengendalikan jalannya suatu kegiatan yang mengarah demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada UMKM selaku seorang pengawas, yaitu untuk memastikan pekerjaan apakah sudah sesuai dengan rencana, mencegah adanya kesalahan, menciptakan kondisi agar para pegawai bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan, melakukan koreksi terhadap kesalahan yang timbul, dan menilai jalan keluar atas yang terjadi. Tahapan dalam proses pengawasan yaitu satu, penetapan standar, yaitu tujuan, sasaran, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Bentuk standar yang lebih khusus antara lain yaitu target penjualan, anggaran, bagian pasar atau market share, margin keuntungan, keselamatan kerja, dan sasaran produksi. Yang kedua yaitu penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Penetapan standar akan sia-sia bila tidak disertai cara-cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Beberapa pertanyaan yang penting berikut ini dapat digunakan seperti berapa kali atau how often pelaksanaan seharusnya diukur setiap jam, harian, mingguan, atau bulanan. Atau dalam bentuk apa? What form, yaitu pengukuran akan dilakukan laporan tertulis, inspeksi visual, atau melalui telepon. Kemudian siapa yang akan terlibat? Pengukuran ini sebaiknya mudah dan tidak mahal serta akan diterangkan kepada karyawan. Yang ketiga yaitu pengukuran pelaksanaan kegiatan. Ada beberapa cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu yang pertama pengamatan, yang kedua laporan, yaitu baik lisan maupun tulisan, yang ketiga yaitu metode otomatis, yang keempat pengujian atau tes, atau dengan pengambilan sampel. Kemudian yang keempat adalah perbandingan pelaksanaan dengan standar atau analisa penyimpangan. Tahapan kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat tercapai. Kemudian yang terakhir yaitu pengambilan tindakan atau koreksi bila diperlukan. Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah atau pelaksanaan diperbaiki atau keduanya dilakukan bersamaan. Dan untuk kesimpulannya adalah pengawas ialah tindakan seorang manajer untuk menilai dan mengendalikan jalannya suatu kegiatan agar tercapai dengan sempurna. Pengawasan di dalam UMKM diperlukan agar pekerjaan sesuai rencana, mencegah kesalahan, dan meminimalisir adanya kesalahan dalam pekerjaan. Dalam UMKM, fungsi tersebut ditetapkan dan dilaksanakan agar penata kelolaannya terarah dan dapat memperkuat UMKM itu sendiri dari persaingan dengan yang lain. Selanjutnya yaitu materi kelima tentang aspek keuangan dan SDM dalam UMKM. Manajemen sumber daya manusia atau SDM merupakan suatu bagian dari ilmu manajemen. Suatu organisasi memiliki berbagai macam sumber daya di antaranya yaitu money, material, machine, method, dan market.
Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni tentang bagaimana organisasi mengelola peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien sehingga para pekerja atau SDM yang dimiliki organisasi dapat membantu terwujudnya tujuan dari organisasi, karyawan, dan juga masyarakat. Menurut Istiantara 2019. Next. Kemudian tujuan dari organisasi manajemen sumber daya manusia yaitu berfungsi untuk yang pertama membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, yang kedua menggunakan keterampilan dan kemampuan tenaga kerja secara efisien, yang ketiga yaitu menyediakan organisasi dengan karyawan yang terlatih dan termotivasi dengan baik, yang keempat yaitu meningkatkan untuk kepuasan kerja dan aktualisasi diri karyawan secara penuh, dan yang terakhir yaitu mengembangkan dan mempertahankan kualitas hidup kerja yang membuat pekerjaan dalam organisasi diinginkan. Kemudian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang dimaksud dengan usaha mikro dan kecil adalah usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan. Adapun kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Di sisi lain, Badan Pusat Statistik atau BPS 2012 memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja, di mana yang dimaksud dengan usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang. Mengelola keuangan dengan baik bukan hanya sekedar keharusan, tetapi merupakan fondasi esensial yang menentukan kelangsungan dan kesuksesan sebuah usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Pengelolaan keuangan yang efektif memungkinkan pemilik usaha untuk memahami posisi keuangan mereka secara real time, memastikan bahwa mereka dapat membuat keputusan yang informasi dan strategis. Dengan memadukan semua elemen ini, UMKM tidak hanya meningkatkan kemungkinan mereka untuk bertahan dalam persaingan pasar yang ketat, tetapi juga meletakkan dasar yang kuat untuk pertumbuhan dan ekspansi di masa depan. Selain itu, manajemen keuangan yang proaktif dan terorganisir membantu mencegah masalah keuangan yang dapat menghambat atau bahkan menghentikan operasi bisnis. Ini adalah kunci dalam membangun kepercayaan dengan memberi pinjaman, investitor, dan mitra bisnis yang semuanya penting untuk perkembangan jangka panjang UMKM. Dari permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia (SDM) yang efektif adalah krusial bagi keberlangsungan dalam pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah atau disingkat UMKM dalam aspek keuangan praktik, pembukaan yang akurat, pengelolaan kas yang cermat, akses ke pembiayaan yang sesuai, dan kepatuhan terhadap regulasi pajak merupakan komponen utama yang mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi UMKM. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.